Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, kawan sama Waalaikumsalam. ya. Hari ini kita kembali lagi dalam talkshow bincang-bincang dengan narasumber-narasumber yang luar biasa. Masih seputar pandemi karena memang kegiatan ini merupakan kerjasama Samarinda Pos dengan tim Satgas COVID-19. Dan hari ini saya menghadirkan narasumber yang sangat spesial. Kalau kemarin-kemarin para lelaki tangguh, kalau hari ini perempuan tangguh. Siap, iya. Ya, hari ini kita menghadirkan Ibu Dr. Syarifah Rahimah Aledrus. Beliau adalah Direktur Rumah Sakit Yang Muiz. Alhamdulillah, beliau sekarang bisa bergabung dengan kita, yang nanti juga akan menjabarkan sebenarnya COVID-19 di Kota Tepian ini, apakah sudah mulai ada tanda-tanda mereda atau makin meninggal, atau meningkat, atau justru kita masih tetap harus waspada, ya kan gitu. Ya, Bu Dokter, bisa cerita nggak, dokter, kondisi kekinian seperti apa sih sebetulnya di Samarinda ini? Karena masih banyak tanya ke saya, juga banyak tanya, ini Samarinda sudah aman, ataukah justru makin meningkat, atau seperti apa gitu? Ya, sebenarnya jujur per Mm-mm. bulan ini kasus di Kota Samarinda pada khususnya Mm-mm. itu terus menanjak Justru meningkat dari ya, naik. sisi dari sisi keparahan. Ya, Mm-mm. cuma bisa memberikan statement dari sisi keparahan karena saya di rumah sakit ya. Mm-mm. Mengenai kasus di komunitas, sebenarnya yang lebih pas menjawab sih sebenarnya Dokter Ismet ya, sebagai Kepala Dinas Kesehatan karena beliau yang lebih paham posisi TB rate kita sekarang bagaimana. Tapi kalau Mm-mm. secara sekilas saya lihat lapor. Mm-mm. Kalau kondisi rumah sakit di Kota Samarinda beberapa hari Mm-mm. belakangan ini memang kami cukup kewalahan menangani Mm-mm. kasus-kasus kegawatan akibat penyakit COVID ini. Cuman Mm-mm. ya itulah tadi ya tantangannya bagi Mm-mm. rumah sakit, terutama Mm-mm. dari manajemen kita ini serba salah. Kalau Mm-mm. rumah sakit menolak, kemudian pasien gawat yang berat-berat ini mau kemana? Betul, betul. Nah, itu. Mm-mm. Jadi kalau untuk kasus berat, memang alhamdulillah kami rumah sakit Samarinda ini ada Mm-mm. komunikasi khusus sehingga kami bisa saling berkomunikasi, difasilitasi Mm-mm. juga oleh Pemkot melalui 112 sehingga Mm-mm. apabila misalnya ada di mana yang kosong maka bisa diarahkan ke rumah sakit tersebut begitu. Walaupun saya juga sering dapat telepon dari direktur rumah sakit yang lain gitu kan, dok, Mm-mm. sudah 112 dok, dibilang penuh dok, tolong dok, ini gimana? Saya kemudian akan selami lagi. Ternyata Eh, memang benar penuh, benar, hanya saja kan kami tahu bahwa ini yang lagi proses pulang, ini yang lagi mm-mm. proses menunggu di IGD gitu. Mm-mm. Kadang eh, pasien datang di IGD antri 6 sampai 10 orang dalam satu waktu yang sama, yang Mm-mm. duluan datang bukan berarti akan duluan diopname. Tergantung Yang lagi berarti duluan ya. yang duluan diopname adalah kasus yang paling parah. Mas paling parah ya, dok ya. Mm-mm. Ya, jadi yang memang memerlukan bantuan untuk menyelamatkan jiwa yang paling parah itu yang lebih prioritas untuk masuk ke ruang isolasi khusus untuk ICU-nya ataupun ruang isolasi yang bukan ICU begitu. Saya kira Kalau seperti sejauh itu. Kalau sejauh ini dok, tingkat pemahaman para
masyarakat sendiri ketika mereka tadi seperti dokter katakan bahwasanya kan yang boleh masuk itu kan justru mereka-mereka yang sudah berat gitu kan. Kalau yang belum kan masih bisa nanti. Nah, kalau untuk ini pemahamannya gimana dok? Apakah mereka udah care gitu, udah paham atau justru mereka ada yang masih ngotot? Saya ini perlunya dirawat gitu, saya perlu dirawat gitu. Itu gimana dok? Akhir-akhir ini karena sudah banyak yang paham betapa eh, mengerikannya dampak COVID, sehingga banyak juga yang meminta untuk isolasi di rumah sakit. Namun ya kita di rumah sakit ada yang disebut dengan standar prosedur operasional berdasarkan ya clinical pathway yang dipegang dari berbagai perhimpunan profesi kedokteran. Jadi ada indikasi-indikasinya, ada kriterianya untuk yang mana layak rawat inap di ruang isolasi untuk kasus sedang, mana yang layak untuk di ruang isolasi kasus berat, mana yang cukup rawat jalan isolasi mandiri di rumah. Kami kemudian kalau dia memang bisa dilanjutkan di rumah saja, pihak rumah sakit akan menyampaikan, kalau terutama kami sih ya, karena saya juga masuk di dinas kesehatan, grup dinas kesehatan, punya nomor semua kepala puskesmas, maka kami berusaha maksimal menyampaikan ke kepala puskesmas bahwa ini ada pasien-pasien rawat jalan yang sudah di assessment di rumah sakit, mohon dilanjutkan pengawasannya di sana, sehingga kalau ada kegawatan bisa cepat dibawa ke rumah sakit. Seperti itu. Oh gitu. Dok, bisa nggak dijabarin lebih rinci nih kalau untuk pasien-pasien, artinya mereka nggak perlu harus ke rumah sakit. Kalau misalnya standarnya seperti apa yang bisa mendapatkan perawatan rumah sakit gitu. Ini kalau ada berat ada ringan. Artinya kan sekarang ini kalau dilihat kecenderungannya kan lebih banyak yang mandiri nih gitu. Nah, itu kira-kira apa dok yang jadi standar? Yang pertama memang apabila pasien ini sudah terkonfirmasi, biasanya data sudah dimiliki oleh Satgas tingkat kelurahan, di mana di dalam Satgas tingkat kelurahan ada dokter-dokter dari puskesmas yang tergabung di dalamnya. Mereka akan mengontak pasien via WA atau telepon untuk menyampaikan bahwa saya yang mengawasi begitu. Apabila ada apa-apa kontak kami. Mereka yang akan bertanya biasanya sehari atau 2 hari sekali akan kontak. Nah, di sana akan diberikan nanti panduan-panduan kapan harus ke rumah sakit karena tergantung usia juga. Mas Ama ini, ya tergantung usia, tergantung dia punya komorbid apa. Tapi kalau secara umum yang diawasi adalah saturasi oksigen. Jadi kandungan oksigen yang ada di dalam peredaran darah ini bisa dilihat dari alat oximeter, contohnya yang seperti ini. Oh gitu. Kecil gitu ya. Macam-macam mereknya, ini murah aja. Ya, bisa dibeli di toko-toko obat atau toko-toko alat-alat kesehatan ya, banyak di Samarinda. Di situ kita akan bisa lihat berapa kadar saturasi oksigennya gitu ya. Jadi kalau misalnya masih di atas 95 gitu ya, itu alhamdulillah ya, insya Allah ya enggak masalah. Contoh ini saya 96 ya, saya alhamdulillah terkontrol, masih normal, tidak apa-apa, masih bisa gitu, cukup di rumah gitu. Tapi kalau terus terjadi penurunan, kemudian ada lagi hal-hal lain yang dikeluhkan, sampaikan ke dokter yang mengawasi melalui WA, nanti mereka yang akan memberikan arahan pergi ke rumah sakit mana. Gitu. Kemudian kalau yang ada komorbid, itu beda. Misalnya ada komorbid kencing manis, tidak terkontrol. Ada yang punya komorbid hipertensi, tidak terkontrol.
ini tidak menunggu saturasinya turun dulu, tapi Hmm. biasanya puskesmas akan mengarahkan untuk eh, check up ke rumah sakit, diperiksa dulu ronsen, di EKG, diperiksa laboratorium darahnya. Nah, nanti apabila itu semua normal, boleh Hmm. lanjut isolasi mandirinya. Tapi ternyata di sana ada temuan-temuan, dokternya mengindikasikan, mengaktifkan rawat inap saja, maka rawat inap. Jadi harus ada data-data itu, seperti itu. Dok, sekarang ini kan juga cukup ramai yang melakukan rapid test antigen mandiri kan gitu. Artinya mereka Iya. ke lab-lab sendiri yang seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya ketika mereka ditemukan misalnya ternyata mereka positif begitu kan. Mereka positif. Nah, kadang-kadang mereka ini langsung mengambil sikap tidak perlu lagi ke rumah sakit, tidak perlu lagi bertanya ke dokter, tapi langsung mengisolasi diri mandiri. Nah, itu benar apa salah tuh dok kalau begitu dok? Kalau untuk rapid test yang antibody, Hmm. sebenarnya ini belum pasti, kan baru Hmm. probable ya, dan Hmm. masih biasnya masih terlalu lebar. Jadi kalau Hmm. saran saya memang lebih baik periksanya antigen, rapid Antigen ya. antigen saja. Nah, kita udah pelan-pelan mulai meninggalkan yang Hmm. antibody karena sudah ada swab Antigen. antigen. Nah, mudah-mudahan ke depan Genos akan cepat ada di Samarinda, ya. Hmm. Genos alat screening untuk Hmm. komunitas ya buatan Indonesia. Mudah-mudahan Hmm. cepat ada di kota Samarinda, kita bisa pakai itu karena itu juga ketepatannya mendekati PCR. Begitu. Apabila swab antigennya positif, biasanya memang kalau di PCR kemungkinan besar akan positif juga. Jadi kalau udah swab Begitu. antigen langsung isolasi mandiri, hubungi Hmm. 112. Nanti 112 yang akan kemudian mengarahkan. Memfollow up-nya dok ya. Ya, nanti statusnya masih probable kalau belum di PCR. Statusnya masih Hmm. probable, tapi sebaiknya tetap langsung isolasi mandiri, telepon 112. Itu alhamdulillah. Bedanya Hmm. kota Samarinda dengan yang lain, Nah. kita punya satu dua yang timnya cukup solid dan sudah ya tangguh nih selama Hmm. setahun ya, Nah, hampir setahun ini kerja gila ya. keras mereka ya alhamdulillah itu. Tidak terbayangkan kok seandainya kita tidak punya 112 Hmm. chaosnya bagaimana saya tidak terbayangkan. Jadi saya sangat bersyukur dengan adanya 112. Karena pada saat pandemi, pada saat eh, terjadi kasus luar biasa, ini bukan Hmm. kasus KLB biasa ya, sudah super apa ya, kalau mau diistilahkan eh, hal yang betul-betul di luar kita pernah Mau. pikirkan. Hmm. Kalau tidak ada satu komando yang jelas, Hmm. maka bisa chaotic di tingkat masyarakat, kesian masyarakat. Hmm. Nah, sekarang jadi Jadi korban. betul 112 ini yang sangat-sangat membantu. Karena bisa Hmm. jadi ada orang yang sakit, Hmm. tapi dia tidak memiliki akses informasi. Iya Namun betul. tetangganya yang Hmm. melihat, yang peduli, Bisa bisa banget. menelponkan ke 112. Jadi ini Hmm. kasusnya banyak sekali kami temukan ya, karena saya di grup Satgas juga saya masuk, saya melihat Hmm. banyak membaca itu banyak terbantukan oleh kepedulian masyarakat terhadap anggota masyarakat yang lain melalui 112. 112 tadi dok ya. Jadi Iya. saya ulangi, kalau misalnya ketika mereka sudah melakukan antigen, kemudian hasilnya ternyata positif, maka mereka tetap harus bisa melakukan isolasi mandiri dan lapor kepada Silakan 112. 112. Betul sekali. Ya juga ini bisa di tracking lagi ke keluarga dan sebagai soal terdekatnya sehingga juga bisa Nah, cepat di iya, ini kan ya ininya. Nah, iya, betul kemudian sekali. kemudian ini dok, kalau terkait vaksin nih kalau sekarang kita bicara vaksin. Nah, ini Iya. apakah juga ada bagian rumah sakit untuk melakukan campaign terkait penggunaan vaksin? Karena kita sendiri mungkin dokter sudah pasti tahu ketika di pemberitaan bahwasanya memang banyak masih pro dan kontranya. Karena memang pertama adalah tidak pahaman, yang kedua juga ada masih ketakutan dan sebagainya. Nah, kalau dari rumah sakit sendiri, apakah ini menjadikan
salah satu tugas tambahan sebenarnya kalau dilihat dari kondisi sekarang itu. Betul sekali. Dari manajemen rumah sakit, kami ini memiliki ada komite yang dinamakan PKRS. Jadi ya, promosi kesehatan rumah sakit. Jadi itu merupakan juga salah satu tupoksi rumah sakit memberikan pengetahuan yang benar kepada masyarakat, terutama kalau dalam hal pandemi sekarang, adalah informasi yang benar tentang vaksinasi. Karena itu kami juga ada IG-nya RSUD IAMUI. Di sana kami terus menyampaikan info-info yang benar. Kalau yang berita yang hangat sekarang kan tentang vaksin ya. Kami postingkan dokter-dokter yang sudah divaksin, bahwa mereka sudah 2 kali vaksin, alhamdulillah tidak ada masalah gitu ya. Pada saat divaksin juga, saya juga sudah divaksin 1 kali, jarumnya juga sangat-sangat bagus, nggak nyeri, nggak sakit gitu ya. Kemudian ada saya kram-kram sedikit setelahnya, itu hal biasa sama seperti vaksin-vaksin yang lain, vaksin meningitis, vaksin influenza, vaksin-vaksin yang lain ada kram-kram sore hari setelah vaksin, itu hal yang lumrah kan, namanya juga ada zat yang masuk ke dalam otot kita gitu. Itu hal yang lumrah dan bisa hilang cukup dengan 1 kali minum paracetamol, itu sudah cukup. Jadi memang ada komite yang memang ditugaskan untuk itu, terutama bukan hanya mengkampanyekan tentang vaksin, tapi sekarang mengkampanyekan tentang pencegahannya. Bagaimana kita berubah agar kita bebas dari wabah. Ya seperti apa tuh dok? Apakah masih terkait tentang prokes kesehatan itu atau ada tambahan-tambahan lagi dok dari? Ya, jadi protokol kesehatan sekarang tidak cukup dengan 3M sebenarnya. Jadi sesuai dari pedoman dari kementerian dan dari Satgas, kita tuh ada dikenal 3T, 3K, dan 3M. Nah, yang 3M ini sudah berubah jadi 5M sekarang. Jadi tidak cukup tambah lagi. Jadi bukan berarti ada vaksin kemudian kita melupakan semua ini, tidak. Justru lebih kencang lagi. Kalau kita mau benar-benar lepas dari pandemi ini, kita harus kompak sama-sama. Setelah divaksin pun kita harus kompak melaksanakan 5M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak. Dimanapun menjaga jarak, paling ideal itu adalah 2 meter. Kalau tidak bisa 1,5 meter. Kemudian yang keempat, ini susah nih. Apa tuh dok? Mencegah mobilisasi. Jangan terlalu sering kemana-mana. Jangan terlalu sering. Jangan terlalu sering masuk, pindah-pindah kelompok-kelompok ini ya, circle gitu. Jadi kalaupun berinteraksi cukup dengan inner circle-nya kita masing-masing. Inner circle keluarga besar kita saja masing-masing. Saya paham semua orang pasti bosan dengan pandemi ini. Tapi ini kita, kalau kita kompak sama-sama ini, cegah mobilisasi dulu ya, mencegah mobilisasi. Kemudian yang penting juga mencegah kerumunan. Jadi kalau menghindari kerumunan, mencegah kerumunan. Jadi kok di situ ada orang, mereka di sana tuh tidak ada jaga jarak, nggak usah ikut-ikutan masuk. Kalau ada kerumunan di mana dilihat sirkulasinya kayaknya nggak bagus di sana ya, nggak usah ikut-ikutan masuk. Nah, jadi kalau kita masing-masing kompak seperti itu, insya Allah bisa terurai segera. Kita bisa sama-sama mendatarkan kurva pandemi ini. Itu istilahnya flatten the curve. Kalau kita bisa bersama-sama bergerak, mendatarkan kurva ini, insya Allah titik terang endingnya pandemi ini akan segera terlihat. Jadi jangan salah, bukan berarti ada vaksin kemudian selesai gitu ya. Tidak, 5M kan nggak jalan juga, nggak bisa juga. Gitu ya. Jadi saling melengkapi berarti ini dok ya, antara prokesnya dengan vaksinnya tadi harus melengkapi dok ya. Iya, betul sekali. Jadi protokol kesehatan bahwa kita harus pakai masker ya, dimanapun bertemu dengan orang. Gitu. Kalau kita bekerja
selalu pakai masker. Kalau kita mau makan di jam kerja di ruangan kita sendiri gitu atau di ruangan terbuka, dan itu pun tetap jaga jarak dan tetap mencuci tangan memakai sabun Sabunnya. sesering mungkin atau hand sanitizer sesering mungkin. Hmm. Nah, kalau yang ini kan sudah populer nih dok, sudah populer banget. Tapi yang dua tadi, mobilisasi kemudian menghindari kerumunan, ini kayaknya masih belum populer di tengah publik kita, Ya, masyarakat kita. betul, betul. Ini juga Ya, ini dengan dokter sih, kalau misalnya menghindari kerumunan juga sudah cukup grassroots digaung-gaungkan. Tapi kalau untuk yang kayak mobilisasi itu juga hal baru nih kayaknya yang saya dengar gitu. Nah, kalau yang ini kira-kira ini berarti ini sudah saatnya dong dok, harus digaungkan kembali yang soal-soal seperti ini harusnya. ya, kalau kami di rumah sakit, karena sesuai dengan tupoksi kami PKRS, ya itu kami membuat baleho-balehonya, spanduknya, dan melalui medsos ya yang ada di Rumah Sakit Muiz itu dulu lah kami berperannya bagi masyarakat memberikan informasi itu dulu. Mudah-mudahan nanti semua pihak bisa ikut juga untuk mempromosikan hal ini. Ini bagian dari proyek perubahan perilaku. Jadi tidak hanya Satgas COVID di bidang pelayanan kesehatan, kok kita mau keluar dari pandemi ini, tapi juga itu tadi ada perubahan perilaku masyarakat untuk bersama-sama mendatarkan kurva pandemi ini. Kuncinya di situ. Gitu ya. Jadi kalau semua pihak care, berarti pandemi ini mungkin bisa lebih cepat kita atasin begitu. Tapi kalau semua pihak tidak masa bodoh, berarti walaupun ada beribu vaksin pun yang dihadirkan juga percuma. Iya, kan kita tahu virus, bagaimana sifatnya virus, ya kan? Sampai sekarang pun di dunia ini tidak ada vaksin yang 100%. Tidak ada. Tapi vaksinasi bisa sebagai upaya untuk meningkatkan herd immunity. Jadi imunitas kelompok masyarakat itu bisa dinaikkan dengan adanya vaksinasi. Tapi bukan berarti bebas gembira, tidak ada lagi protokol kesehatan. Kemudian rame-rame kondangan gitu ya. Rame-rame arisan, undangan makan, kumpul-kumpul gitu ya. Tuh reunian, itu belum. Sampai nanti Presiden mengumumkan memang pandemi sudah selesai begitu. Itu pun waktu sudah selesai harusnya ada tetap protokol kesehatan yang dijaga karena kita nggak tahu setelah ini akan ada penyakit-penyakit apa lagi gitu ya. Kalau saya pribadi sih melihat ya ini sebagai petunjuk dari Allah lah bahwa kita untuk banyak introspeksi. Selama ini barangkali cara bergaul kita kurang tepat barangkali. Barangkali kita kalau bikin kegiatan acara itu terlalu banyak riaknya gitu ya kan? Itu pribadi saya gitu ya. Ya, gitu berlebihan gitu. Itu pribadi saya. Jabat tangan gitu. Kalau dulu saya harus pakai alasan pakai sarung tangan supaya nggak jabat tangan gitu dengan orang ya. Alasan saya supaya udu nggak batal. Kalau sekarang alhamdulillah gitu nggak perlu pakai begitu. Saya nggak ada lagi orang mau jabat tangan gitu kan. Nah itu ya. Jadi sebetulnya banyak hikmahnya juga begitu. Itu kok saya pribadi gitu ya. Nah untuk teman-teman nakes sendiri dok, mereka ini kan juga pasti di garda terdepan, teman-teman dokter juga pasti di garda terdepan. Nah untuk memberikan semangat mereka seperti apa dok? Karena ini kan juga yang tidak menjadi pasien saja jenuh gitu kan, apalagi para dokter atau para tenaga kesehatan yang selama ini selalu senantiasa berhadapan, dan mereka ini kan selalu was-was kalau bicaranya was-was kan, karena setiap hari yang dihadapi seperti itu. Ini gimana nih dok anunya dok? Iya bukan main sebenarnya. Secara teori gampang disebutkan untuk menjaga keamanan mereka disediakan APD, disediakan protokol-protokol SOP. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan imunitas mereka, diaturkan jam kerja, sehingga mereka bisa cukup istirahat. Kemudian yang
eh, ketiga adalah menyampaikan ke mereka bahwa yakinlah kepada Allah bahwa semua penyakit itu dari Allah, ya, bahwa Hmm. ini adalah ujian bagi kita supaya kita bisa sabar dan ikhlas. Jadi Hmm. menjaga aman, imun, iman, tapi tidak segampang itu. Walaupun Hmm. kita mau sampai berdui-dui menyampaikan, Hmm. pandemi ini kalau mau kita ibaratkan seperti lari maraton. Hmm. Tidak semua orang terbiasa bisa ikut lari maraton, ya kan? Iya, Kalau betul sekali. seseorang ingin, walaupun bukan atlet, saya Hmm. ingin deh sekali-sekali ikut maraton 1 Hmm. kilometer, 5 kilometer, 5 kilometer, 10 kilometer, perlu Hmm. ada persiapan ya Betul, kan, betul. Mas Ahmad? Perlu Hmm. ada prepare, latihan-latihan sebelumnya. Nah, kalau ini Hmm. kita masuk pandemi tidak ada persiapan-persiapan itu. Iya, Kita kita dipaksa. tiba-tiba kita tiba-tiba disuruh masuk di dalam kompetisi maraton dengan virus ini. Hmm. Sehingga fatigue, kelelahan para karyawan, tenaga kesehatan itu jelas ada. Hmm. Hmm. Burnout, burnout Hmm. itu mereka sudah, walaupun diatur sedemikian rupa jam kerja, tetap juga ada kelelahannya karena itu tadi. Selalu Hmm. ada was-was, bagaimana keluarga saya di rumah? Apakah saya Hmm. membawa virus ini ke keluarga saya di rumah? Begitu Hmm. ada anggota keluarganya yang positif, mereka menyalahkan diri, padahal belum tentu. Belum Hmm. tentu dari dia, barangkali dari jalan-jalan ke mana begitu ya, atau ada dari tamu yang datang gitu kan, kita wallahu alam tidak tahu dari mana Hmm. karena musuh kita tidak terlihat. Nah, pada Hmm. saat burnout biasanya perasaan mereka itu jadi mudah tersinggung. Hmm. Itu hal yang normal gitu. Jadi bebannya memang Bertambah bukan ya. cuma bukan cuma triple. Kalau bagi mereka Nah. yang bekerja di fasilitas kesehatan, bukan cuma Hmm. rumah sakit, bukan cuma puskesmas, termasuk di dinas kesehatan. Hmm. Jadi memang perlu juga siraman-siraman rohani, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan yang Maha Esa yang menciptakan kita semua, yang menciptakan ini semua, dan yakin dan ikhlas. Apapun ketetapan Allah, ya harus sabar dan ikhlas dan yakin insya Allah ini pasti akan ada akhirnya. Hmm. Ini Hmm. yang kita alami sekarang, ini sebetulnya kalau dari sejarah kita lihat, bukan hal Hmm. yang baru. Hmm. Di dalam 100 tahun atau 200 tahun sejarah kehidupan manusia, hal pandemi seperti ini selalu ada. Karena Hmm. itu sunatullahnya memang. Hmm. Sekarang kita tidak bisa mengatasi hanya karena kemampuan manusia saat ini belum tahu. Hmm. Sama seperti tahun eh, abad 18-an. Hmm. Pada saat kolera muncul, tuberkulosis, TBC baru muncul, itu juga Masih luar biasa. jutaan jutaan manusia meninggal mendadak. Bingung juga ilmuwan-ilmuwannya waktu zaman itu. Hmm. Bahkan mereka waktu itu percaya, wah jangan-jangan TBC ini dukun yang kirim. Iya, Itu iya, kan iya. memang pada Nah. saat abad itu memang keilmuannya manusia baru sampai di situ. Hmm. Pada saat kemudian Robert Koch menyatakan bahwa ini adalah penyebabnya bakteri, bakteri ini mudah mati oleh matahari, mudah mati oleh sabun. Waktu itu Hmm. sanatorium semuanya tiap hari jam Hmm. 9 pagi itu semua pasien didorong dijemur di halaman rumah sakit sanatorium. Iya, Hmm. nah, itu seperti itu. Jadi memang eh, insya Allah semua itu akan Tadi indah mana? pada waktunya. Yang Iya, penting iya. kita tetap bersabar dan mau solid kerjasama itu yang penting. Hmm. Hmm. Sementara sekarang ilmuwan di seluruh penjuru dunia itu tiada hentinya
untuk mencari terobosan-terobosan baru tentang hal ini. Termasuk Bagus, Dok. salah satunya vaksinasi. Hmm. Itu salah satunya. Hmm. Ini hitungannya bukan main sebenarnya. Dalam waktu 1 tahun sudah bisa ada vaksin yang disebarkan untuk divaksinkan, itu sudah luar biasa sebenarnya. Jadi Kemajuannya. banyak sekali kemudahan, kecanggihan teknologi di zaman kita hidup sekarang ini yang bisa membantu kita survive dari pandemi. Sayangnya, semua itu kan bersisi dua. Iya. Masih ada juga yang menganggap ini hanya konspirasi dan hanya hoax, hanya isapan jempol bahwa tidak ada itu sebetulnya COVID. Itu yang membuat kami sedih. Itu yang membuat kami sedih. Padahal ternyata sudah melayang, Dok, ya? Ya, itulah. Bagi keluarga di mana anggotanya sudah pernah ada yang menjadi korban, terbukalah wawasan mereka. Tapi masa sih semua keluarga harus terkena dulu? Kan jangan. Nauzubillah min dzalik. Nah, itulah ya gitu. Itu memang tidak mudah beban pemerintah untuk bisa diseminasi ya, penyampaian informasi ke semua level masyarakat tidak mudah. Kan apalagi yang terbiasa bahwa pemerintah tuh pokoknya salah terus. Dalam benarnya. Iya, nggak ada benarnya. Ya, informasi benar pun tidak benar juga gitu kan. Nah, itu tantangannya memang. Iya, itulah. Semua itu kan semuanya selalu ada dua sisi gitu ya. Itulah. Dok, ini terakhir sesi kita nih. Mungkin ada pesan yang mau disampaikan ke masyarakat terkait masih pandemi ini, juga terkait karena dokter juga di garis terdepan di rumah sakit. Mungkin ada pesan-pesan yang bisa digunakan oleh publik kita, Dok. Silakan, Dok. Iya. Kepada masyarakat khususnya di Kota Samarinda, saya mewakili lah salah satu direktur di rumah sakit Kota Samarinda, dan bisa ingin menyampaikan kepada masyarakat untuk bisa ikut aktif di dalam pencegahan penyakit COVID ini agar kita bisa segera keluar dari pandemi ini bersama-sama. Yang kedua, kami mohon maaf apabila layanan di IGD tidak seperti keinginan masyarakat. Kalau dulu masuk, cepat dilayani, cepat masuk ruangan. Kalau sekarang memang protokolnya lebih panjang. Sangat panjang karena banyak yang harus kita pastikan karena kami mempunyai tanggung jawab juga dunia akhirat menjaga keselamatan seluruh karyawan yang bekerja di rumah sakit. Seperti dulu kami pernah tutup tanggal 14 Juni karena banyak karyawan kami terpapar akibat pasien-pasien yang tidak jujur. Akhirnya di ruangan non-COVID didapatkan ada pasiennya ternyata COVID. Jadi mohon maaf kalau di rumah sakit sekarang banyak sekali peraturan-peraturannya sangat ketat, lama di IGD. Tapi yakinilah, walaupun lama di IGD itu udah lengkap. Ada dokternya, ada perawatnya, ada bidannya lengkap di sana, mereka yang handal. Jadi tidak mungkinlah pasien itu dibiarkan. Tapi mohon maaf tidak bisa cepat-cepat masuk ke ruangan. Karena ruangan juga, ruangan ngantri. Ya, itu saja yang bisa saya pesankan untuk bersabar ya. Kami upayakan sebisa mungkin kalau memang bisa rawat jalan pasti akan rawat jalankan saja lebih baik di rumah daripada di rumah sakit. Gitu. Jadi paling penting adalah kita saat ini menjaga kesehatan masing-masing, Dok ya, menjaga imun tubuh, tidak melupakan prokes. Vaksin bukan menjadikan sebuah jaminan, tapi vaksin adalah sebuah pendukung, sehingga yang sudah divaksin juga jangan happy banget gitu ya, tapi juga tetap menjaga kesehatannya, supaya juga nggak menyesaki di rumah sakit ini, Dok ya. Betul sekali, ya. Ya, kalau saya keluarga berarti ya dari sekarang lah. Berarti kita juga berharap Masker Samarinda semakin kesini semakin melek tentang bagaimana COVID ini, bagaimana juga
bisa menjaga tadi, yang terutama hal tadi yang 5M tadi dok, saya juga sangat salut ada tambahan lagi 5M, memang perlu selalu ada hal-hal baru yang disampaikan ke publik, sehingga juga mereka nggak melulu merasa, itu udah kemarin udah disampaikan, itu udah kemarin udah disampaikan, tapi mereka ada sesuatu yang baru, yang buat mereka juga merasa terpacu, oh ternyata ini memang ada hal yang harus kita ubah gitu ya. Mau tidak mau kita ubah, memang kondisinya seperti itu. Mungkin gitu dok ya? Iya. Iya. Nah, saya makasih banyak sekali dok waktunya. Mudah-mudahan kita nanti kapan-kapan soal-soal yang lain, mungkin tidak hanya soal COVID gitu ya, tapi hal-hal yang lain yang memang masih bicara soal kesehatan. Karena nih banyak hal soal kesehatan yang penting ya, yang bisa kita bahas. Sampai sore ini, sekali lagi saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Iya, sama-sama. Sukses juga dok.